Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel PDB Smart tentunya kawan-kawan. Pada hari ini kita akan membahas kabar terbaru, kabar terupdate timnas Indonesia tentunya. Untuk itu kawan-kawan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian yang menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin kawan-kawan. Ya langsung saja kita akan bahas kabar terbaru, kabar terupdate timnas Indonesia tentunya. Ya pastinya untuk menghadapi timnas China di bulan Juni, persiapan timnas Indonesia ini harus segera matang kawan-kawan ya, di bawah asuhan dari Patrick Kluivert, sehingga ketika nantinya melawan timnas China, timnas Indonesia tidak kewalahan lagi, dan strategi yang dipakai oleh timnas Indonesia ini dapat signifikan mungkin kawan-kawan, sehingga nantinya kontrol dari para pemain ini bisa disesuaikan dan diterapkan oleh Patrick Kluivert ini sesuai dengan lini dan penempatannya masing-masing kawan-kawan, sehingga tidak terjadi pengulangan hal kedua yang terjadi pada masa pelatihan Sintayong yang memang merombak seluruh pemainnya sehingga timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 2-1 kawan-kawan. Dan hal tersebut kita tidak inginkan bahwasanya timnas Indonesia dikalahkan lagi oleh timnas China. Kita berharap semua untuk Indonesia bisa memenangkan laga pertandingan melawan timnas China di Gelora Bung Karno ini kawan-kawan. Nah, sehingga PSSI dan juga pelatih Patrick Kluivert bersama staf-stafnya kawan-kawan ini berpikir secara logikanya bahwasanya para pemain ini butuh asupan dan angin segar, tentunya membutuhkan beberapa strategi baru, dan tentunya Patrick Kluivert ini tidak kehabisan akal untuk bisa menambah strategi anyarnya untuk bisa mengalahkan timnas Cina ini dengan semaksimal mungkin kawan-kawan. Tak ubahnya PSSI ini sedang mendekati pemain naturalisasi baru kawan-kawan. Untuk fokus menaturalisasi pemain baru ini, PSSI targetnya menginginkan bahwasanya pemain ini bisa bergabung di bulan Juni mendatang, sehingga pemain ini bisa bermain bersama timnas Indonesia dan membela timnas Indonesia untuk melangkahkan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia tahun 2026 kawan-kawan. Ya, pemain naturalisasi yang didekati oleh PSSI dan sudah dihubungi oleh PSSI yang baru-baru ini di tahun 2025 itu adalah Jayden Osterwolde kawan-kawan. Ya, pemain ini mungkin adalah pemain termahal setelah rumor dikatakan bahwasanya Pascal Strujic akan bergabung juga bersama timnas Indonesia. Diketahui saja kawan-kawan, untuk harga nilai transfer market dari Jayden Osterwolde ini mencapai 200 miliar lebih kawan-kawan, hampir menyamai dengan nilai transfer market dari Pascal Strujic. Nah, pemain keturunan Indonesia Jayden Osterwolde ini mengungkapkan bahwasannya dirinya ini sudah dihubungi oleh PSSI dari awal tahun 2025 hingga sampai saat ini, dan kepastiannya Jayden Osterwolde ini masih memberikan jawaban yang memang masih menunda untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Hal tersebut juga dikarenakan bahwasanya timnas dari Suriname ataupun Belanda itu juga menghubunginya, dan Jayden Osterwolde ini memberikan pernyataan bahwasanya belum mengkonfirmasi bisa atau tidaknya bergabung bersama baik itu timnas Indonesia maupun timnas Belanda, begitu ujarnya kawan-kawan. Secara permanen bahwasanya keputusannya yang belum memberikan jawaban kepada timnas Indonesia dan timnas Suriname itu bukan berarti dia menolak tawaran yang sudah berikan kepadanya, sehingga hal tersebut membuat Jayden Osterwolde yang memang berkarir di level internasional masih menjadi tanda tanya besar kawan-kawan, sehingga Jayden Osterwolde ini menundanya terlebih dahulu, dan ia merasa bahwasanya potensi dan karirnya di Eropa itu masih berkembang kawan-kawan, sehingga untuk membela Belanda ataupun timnas Indonesia target utamanya sekarang adalah sebagai pemain bola profesional di negara Eropa kawan-kawan. Dan sehingga permainan dan gaya
taktik bolanya itu semakin diasah lagi untuk bisa bermain secara efisien, sehingga nanti Jadon Osterwald lebih baik apakah memilih timnas Indonesia ataupun timnas Suriname, kawan. Ya, kita sebagai fans timnas Indonesia hanya bisa mendoakan saja yang terbaik untuk pilihan dari Jadon Osterwald. Yang terpenting PSSI sudah mengusahakan semaksimal mungkin apa yang menjadi dan apa yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, sehingga nantinya para pemain timnas Indonesia yang memiliki garis keturunan yang berkarir di Eropa bisa secepatnya bergabung bersama timnas Indonesia. Dan kita doakan semoga Jadon Osterwald ini memilih kepastian bergabung bersama timnas Indonesia dan cepat untuk mengonfirmasi apakah memang dirinya itu bisa membersamai timnas Indonesia ataupun tidak, kawan-kawan. Ya, kita doakan secara bersama-sama hal baik menanti dari Jadon Osterwald ini, kawan-kawan. Ya, mungkin itu saja, kawan-kawan, kabar terbaru dan terupdate pada hari ini. Bagaimana komentar kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah, kawan-kawan ya. Mungkin itu saja kabar berita pada hari ini, kawan-kawan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.